Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Yuda Surya Pratama, NPM 7184118853. Saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat yang berjudul Penegakan Hukum dan Peran Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Sumeneb. Latar belakang masalah, narkoba atau nafsa bersifat mempengaruhi kerja sistem otak dan memiliki risiko kecanduan. Apabila dipakai tidak sesuai dengan aturannya, narkoba atau nafsa dapat menimbulkan bahaya bagi pemakainya. Efek kecanduan yang dimiliki narkoba atau nafsa akan membuat penggunanya ketagihan dan terus menggunakannya. Narkoba atau nafsa yang dikonsumsi dalam jangka panjang, lambat laun akan merusak organ dalam tubuh dan tubuh akan meminta dosis yang lebih besar. Jika narkoba atau nafsa yang dikonsumsi telah melebihi takaran, akan menyebabkan overdosis dan akhirnya kematian. Dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran penjasorkes atau pendidikan jasmani, kesehatan olahraga dan kesehatan di sekolah mempunyai peran unik dibanding dengan mata pelajaran yang lain, karena pendidikan jasmani selain dapat digunakan untuk pengembangan aspek fisik, psikomotor, juga ikut berperan dalam pengembangan aspek kognitif dan efektif secara serasi dan seimbang. Pendidikan jasmani diarahkan guna membentuk jasmani yang sehat dan mental yang baik, agar dapat menghasilkan generasi muda yang baik, bertanggung jawab, disiplin, berkepribadian, kuat jiwa raga, serta berkesadaran nasional. Hidup sehat termasuk kesadaran, sikap dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan, seperti keterbatasan dari perilaku seks bebas, kecanduan narkoba, HIV atau AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah. Para pelajar mempelajari tentang pentingnya gaya hidup sehat dan mempraktekkan keterampilan yang membantu mereka tetap pada arah yang baik. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku peredaran narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 2. Bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan gangguan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku peredaran narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penanggulangan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Manfaat penelitian. Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran pada penelitian berikutnya, khususnya pada penelitian mengenai pengetahuan remaja terhadap pemakaian narkoba. 2. Manfaat praktis. Bagi remaja, supaya penelitian ini menjadi suatu informasi kepada remaja tentang pemakaian narkoba, sehingga dapat diusahakan cara penanggulangan perilaku pemakaian narkoba di kalangan remaja. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini memberi dampak positif dan masyarakat lebih waspada dalam mengantisipasi peredaran dan pemakaian narkoba pada remaja di lingkungan sekitar. Tinjauan pustaka. A. Pengertian narkoba. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut narkoba adalah akronim dari narkotika dan obat berbahaya. Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Tetapi dari sekian banyak persamaan, salah satunya adalah sifat ketergantungan terhadap obat tersebut. Sifat ketergantungan dapat menimbulkan berbagai macam dampak yang merugikan akibat dari adanya pengaruh zat-zat yang terkandung di dalam zat narkotik tersebut. Istilah narkoba muncul sekitar tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi peristiwa penggunaan barang-barang yang termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang. B. Jenis-jenis narkoba. Narkotika menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran sehingga
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. C. Pengertian penyalahgunaan narkoba. Gordon 2000 mengidentifikasikan penyalahgunaan adalah seorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Wijono et.al. mengatakan penyalahgunaan obat sebagai pemakaian obat secara terus-menerus atau sesekali tetapi berlebihan dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktik kedokteran. D. Proses perilaku penyalahgunaan narkoba. Irwanto 1983 dan Yatim 1991 mengemukakan pada masyarakat ada 5 jenis orang yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, yaitu bukan pengguna narkoba, pemakai narkoba secara coba-coba, pemakai narkoba secara having fun, pengguna narkoba secara tetap, dan pengguna narkoba secara ketergantungan. Penjelasan lebih detail ditemukan oleh Hajam 1988 dan Furman 1990 bahwa proses kecenderungan keterlibatan individu dalam penyalahgunaan narkoba. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran selengkapnya tentang norma-norma penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja serta upaya penanggulangannya oleh kepolisian dan Badan Narkotika Kabupaten Sumeneb. B. Metode pendekatan. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis ini mengkaji tentang upaya kepolisian dan Badan Narkotika Kabupaten dalam tindakan preventif serta represif penyalahgunaannya dan obat-obatan terlarang berdasarkan undang-undang yang ada. Pendekatan empiris mengkaji tentang bentuk dan jenis-jenis narkotika dan obat-obatan terlarang. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika, obat-obat terlarang, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan pihak kepolisian, Badan Narkotika Kabupaten, dan penanggulangannya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sumeneb. Metode pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut. 1. Studi pustaka dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka atau data tertulis, baik berupa kitab peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal, maupun surat kabar, serta bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan objek penelitian. 2. Wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara, interviewer, yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara, interview, yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Jenis-jenis pengumpulan data. Sumber data primer. A. Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari tokoh yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan masalah penelitian proses di Kabupaten Sumeneb. Sumber-sumber data sekunder. Data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.